datang kembali di Detik Sore. Kan cuma hore-hore, basah, bibir ini basah. Oh, apa? Ngeliat depan tuh kayak nyanyi dong gitu. Aku kira kamu abis kena yang cair-cair, jadinya Oh, basah. basah. THR udah turun gitu kan, atau mungkin detikers juga ya menjelang detik-detik THR Proklamasi. turun juga. Proklamasi THR maksudnya. Iya kan, gitu. Di kapankah gitu THR ini? Tapi soon to be, nah, apakah mungkin dapat THR-nya dari abis serok-serok atau mungkin enggak dulu? Kita coba cek sama Mbak Sandra sore hari ini. Oke. Dari investasiku, Mas Cling. Sandra. Lebih bagus loh ini. Gede banget layar kita ya? Ya Boleh lagi. kan? Ini kalau Wow, angkanya bagus bener ada sih bagus ininya banget ya. sih. Ini angkanya agak sedikit delay ya teman-teman semuanya ya. Di sini agak sedikit cerah ya. Kalau situ kan Masa wajahnya sih? gelap. Enggak. Iya nih shiny. Karena emang lampunya banyak banget iya. juga. Tapi Kan lebih the power dingin of kan, the Mbak? Light, iya. Lebih dingin. Sama sih Detikers yang dinginnya ya. nonton nih, lu lagi ngomongin apaan sih? Sorry agak internal ya Detikers semuanya ya. Sorry agak norak ya. Tapi kan kameranya nggak bisa kesini ya? Kasih lihat ya. Nggak bisa. Biar kita tahu, mereka tahu kita lagi di mana. Betul. Bisa kok, kayak gini aja. Tik, 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 Mau kemana? Mau Oh kemana? bisa. tik, 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 tik. Maksudnya Nggak tahu Mas juga Andra, yang kameranya mau yang ngasih- muter. Mau ngasih lihat kameranya yang muter ada siapa tuh aja lagi di di sini. mana. Kita ditonton sama penonton yang lebih banyak. Hey penonton. Oh, Rame sekarang. Kita ditonton banyak orang nih. Ada 4 nih yang lagi nonton kita nih. Enggak dong, ada 2.500.000 orang nih Enggak, di di YouTube studio, sekarang. studio. Oh di studio, iya benar. 4 orang berdiri terus dari tadi. Duduk dong Mbak, Mas maunya ya. Wah, gemuk Kita banget. mau menutup market hari ini. Anyway, market udah ditutup dan hari ini market Coba kita ditutupnya di level 6.471. Rest in peace investor. Apa nih yang terjadi dan bagaimana Oke. kita Dia udah menanggulanginya? turun lagi ke bawah 6.500 guys. Ini marketnya sebenarnya lagi wait and see karena ntar ada the Fed tanggal 19 suku bunga. Di kita juga 18-19, kita duluan sih 18 ya. Nah itu lagi nunggu tuh gimana responnya. Tapi kalau misalnya untuk dari global ya masih lah makro masih sulit ya. China, Amerika juga masih yang perang tarif. Terus udah gitu Ukraine juga melihat kayaknya perangnya belum yang benar-benar berhenti nih. Makanya harga oil tuh naik ya. Jadi 71 sekarang Brent oil. Wah kebetulan saya banyak oil nih Mbak. Nih dibuka. Bisa dong, Bisa lagi jadi tinggi nggak nih. mau nih. Minyak. Lagi tinggi Diliterin ya. harganya. Iya, jadi ditambah lagi sekarang sektor yang menambah beban berat IHSG itu sektor teknologi. Jadi masih turun ya. Sekarang minus 11% nih sektor teknologi. Gitu. Tapi kalau sekarang ada nih beberapa sektor yang bisa kita pantau dalam minggu-minggu ini. Kayak contohnya ada energi, basic industry yang berbau-bau emas ya, tambang-tambang emas gitu, sama energi yang oil gitu. Batu bara ya mungkin karena masih kemarin ada berita yang tarif ya, tarif royalti gitu untuk pertambangan batu bara yang bukan izinnya khusus itu tarifnya naik. Tapi kalau misalnya dia punya IUPK, pertambangan khusus kayak ADI, Bumi, itu tarifnya diturunin, tarif royaltinya gitu. Jadi keseluruhan ISG ya mendingan turun dulu yang agak konsisten gitu ya. Jangan turun naik. Masih akan turun sih. Bikin deg-degan. Ini betul, karena sentimen positifnya masih ditunggu, belum ada. Tunggu. Iya. Tapi tentunya masih ada beberapa Orang. beberapa Tahun? sub yang selamat dong. Kok sub sih apa sebutannya? Apa tuh? Sektor. Sektor yang Sektor. selamat dong kali ini. Masih ada kayak hari ini itu basic industry khusus untuk perusahaan mereka yang menambang ya. Emas kan emas lagi naik-naiknya tuh kemarin Jumat all time high. Sekarang pun emas kalau aku lihat ya mana tuh? Turun sedikit sih, tapi ini masih akan melanjutkan kenaikan bisa ke 3.000 emas gitu. Kalau kita lihat secara global itu semua indeksnya hijau nih, kita doang nih yang merah. Nah kalau dari China tuh ada berita bagus, dia retail salesnya naik. Year on Apanya year. retail sales? Retail Oh, salesnya. Sebenarnya kalau pada belanja baju dari sana Iya, kali padahal ya. harusnya kita ya, kan kita mau lebaran. Iya, Ya. heeh.
Ya mungkin juga sih. Tapi bicara soal retail nih Mbak Sandra, karena kan sekarang banyak nih sentimen-sentimen dari netizen bilang kalau kok kayaknya Lebaran atau Ramadan tahun ini tuh berasa lebih sepi ya, orang-orang yang belanja. Kayak di mall juga kita ngelihatnya nggak serame dulu atau tahun lalu gitu. Benar gak sih, ini berpengaruh gak sih terhadap sentimen di market pasar modal juga, orang-orang juga jadinya pada cash is king gitu, jadi pada ngejual sahamnya. Iya, kalau itu sebenarnya bukan karena ngejual saham sih. Kalau kita lihat kan sebenarnya ISG itu mencerminkan keadaan ekonomi ya. Betul. Kalau ISG udah turun banyak, itu berarti ada something. Kayak kemarin pas Covid turunnya banyak, karena Covid. Kalau sekarang ya karena ketidakpastian ekonomi baik dari kita maupun global. Jadi sekarang udah tahap-tahap mereka masa semi resesi gitu ya. Semua melemah, nggak cuma kita doang. Amerika melemah, terus China juga ada pelemahan kemarin, dia bubble di properti ya, ya sempat bubble properti. Yang pada akhirnya juga merembes ke kondisi masyarakat dalam negeri kan, mereka juga pada akhirnya daya belinya lesu karena memang pemasukan juga berkurang pada akhirnya anyway. Kan kalau yang kita lihat inflasi terakhir deflasi. Betul. Terus kita lihat faktanya banyak banget PHK, ya kan. Kalau mereka di PHK pasti mereka ngerem dong untuk belanja yang berlebihan. Pasti kan untuk uang yang kebutuhan aja gitu. Karena kan mereka belum dapat pendapatan lagi nih. Gitu. Itu terlihat sih dari ekonomi kita emang lagi melemah. Dan kalau aku yang dengar baca atau podcast senior ekonom gitu ya, mereka ya miskin maksudnya. Hah? Yang mana dulu nih Mbak? Senior, ya itu juga termasuk senior. Terus apa katanya? Iya, maksudnya mereka juga masih pesimis karena ya efeknya ya tadi ya ada Danantara, terus ada Koperasi Merah Putih, terus investor asing juga nurunin downgrade investasi di Indonesia ya kan, yang tadinya baik di saham maupun obligasi kayak gitu. Jadi untuk responnya masih negatif dan belum ada hal positif yang benar-benar bisa diangkat dari dalam negeri sendiri. Gitu. Bagaimana dengan apa yang disampaikan BPS hari ini dari hasil pengumuman neraca perdagangan? Apakah juga ikut menjadi sentimen pada hari ini di market? Kalau neraca perdagangan itu balik lagi bisa untuk ke growth ekonomi kita ya, gitu kan target kita 8%. Otomatis kan target 8% tuh kalau rumus GDP ada konsumsi domestik ya, belanja negara, terus ada investasi sama ekspor impor dijadiin satu. Nah ini aja belanja negara kita udah berkurang, ya kan karena banyak potongan-potongan, defisit juga kayak gitu. Ya itu pasti ngaruh juga ke ISG kita karena melihat neraca dagang atau pertumbuhan ekonomi kita masih belum stabil, malah diprediksi tahun ini nggak nyampe 4,9%. Tahun ini diprediksi oleh beberapa senior ekonom, dan itu menyebabkan kita masih belum stabil, makanya mereka cabut. Kan kalau investor asing, mereka kalau misalnya investasi di negara sendiri kan istilahnya misalnya Amerika deh, negaranya kan udah maju, jadi nggak mungkin growth-nya tuh bisa 5-8% gitu kan, karena mereka udah mature, udah maju. Jadi mereka bakal menaruh uangnya di negara yang bisa kasih growth 5-6% yang masih berkembang. Nah sasarannya salah satu Indonesia. Tapi kalau Indonesia nya begini keadaannya, mereka ya udah wait and see deh nanti dulu. Gitu. Dan ini terakhir sih, menurut data kemungkinan nanti yang neraca perdagangan Indonesia bakal kembali surplus nih Februari. Ya tapi we'll see lah ya, karena didorong ada penurunan impor sama belanja mau lebaran. Gitu. Tapi kita lihat lah ya. Baik. Kalau dilihat dengan kondisi yang sekarang, ya ISG-nya tergerus cukup dalam, udah sampai di bawah 6.500. Belum lagi berbagai macam data, indikator ekonomi juga kurang baik gitu. Termasuk penilaian-penilaian dari lembaga rating dunia. Apakah apa respons dari kita sebagai masyarakat gitu misalnya atau investor retail untuk bisa menyikapi situasi sekarang Mbak Sandra? Apakah memang harus ya udah cash is king aja sekarang, atau tempatin dananya di mana gitu, atau apa yang di mana yang harus ditarik dulu atau gimana? Atau kita dalam pindah instrumen gitu. dalam berinvestasi. Coy, itu udah pernah kita bahas sebelumnya. Udah ya. Ini kita lagi Kabur aja dulu. Iya. Berarti dalam berinvestasi ya. Kalau emang sukanya di market saham ya baiknya kita jangan masuk dulu ya, wait and see dulu. Karena kan semua
saham-saham yang fundamentalnya bagus pasti pada turun ya, dan faktor makro gitu. Tapi kalau emang dari perusahaan sendiri manajemennya masih solid, masih bisa cetak profit, nanti kita bisa masuk ketika makro global udah agak stabil lah gitu. Dan IHSG kayaknya masih akan lanjutkan penurunan nih, kita nggak tahu bottomnya banget tuh sampai berapa. Kalau misalnya pengennya uang juga berkembang ya bisa di reksadana pasar uang. Mumpung suku bunga masih tinggi. Jadi benar nggak tindakan untuk untuk menarik investasi kita yang saat ini ada di pasar saham katakanlah sebagian, terus menaruhnya ke reksadana pasar uang atau pendapatan tetap? Iya itu boleh, reksadana itu bisa pasar dilakukan. uang. Atau naruhnya ke emas bisa juga. Emas tapi kan Terlalu udah tinggi tinggi ya, better wait and see dulu deh. Tapi sebenarnya juga kayaknya kalau emas udah terlampau tinggi atau mungkin udah terlanjur di harga segini, kayaknya agak sulit ya untuk ada penurunan yang cukup signifikan. Pasti turunnya pun Dikit-dikit ya. Nah kalau misalnya mau tetap biar nggak ketinggalan di emas, ya tunggu dia turun dikit deh. Karena emas itu korelasinya dengan USD yang terhadap mata uang negara-negara maju nih. Nah USD terhadap euro, USD terhadap GBP itu kondisinya USD lagi turun melemah. Jadi terhadap mata uang yang negara maju dia kondisinya melemah USD. Nah USD melemah, emasnya naik. Nanti kalau USD sudah pulih lagi, baru emasnya akan turun. Gitu. Untuk konsensus BI kira-kira nurunin apa tetap nih Mbak? Kalau dari The Fed sih tetap ya 90%. Nah kalau BI ini sekarang suka surprise ya enggak? Ya kita berharap turun ya biar IHSG-nya bisa rally gitu naik gitu ya. Tapi ya kalau dibilang kayaknya penurunan data ekonomi nggak terlalu signifikan nih, masih bisa tetap. Ya udah IHSG ya melanjutkan lah ya sampai dia capek turunnya. Akan berarti yang terdekat adalah kita nunggu update juga dari The Fed juga di tanggal 19 mendatang. 19 BI. Tapi secara umum apakah nunggu habis lebaran dulu nggak sih Mbak? Buat kita masuk ini. Sebenarnya kalau misalnya lebaran kan waktunya mepet. Untuk wait and see-nya mungkin ini 2025 nih masih agak panjang sih ya. Masih agak karena masih belum jelas. Sih lah. Ya yang pasti di saat banyak orang yang pesimistis, harus tetap ada orang yang optimistis dan biasanya orang yang tetap optimistis itulah yang menjadi juaranya. Betul. Karena dia menyatukan juga ilmu manifesting di dalamnya ya. Bisa juga ilmu masuk ke situ. percaya gitu dengan pilihannya. Ilmu keyakinan. Dengan keyakinannya gitu. Karena enggak Tapi bukan disulap ya Kak tebak-tebakan ya. loh. Benar. Oh, tadi kayaknya ada ilmu-ilmu yang kita nggak tahu nih. Metafora ya. Oh, dolar juga hari ini dia naik 16.400. Dolar naik, menguat berarti dolarnya, rupiahnya melemah. Terhadap rupiah ya, bukan terhadap. Tapi itu tadi benar yang disampaikan sama Mbak Sandra tentunya bahwa kalaupun mau tetap berinvestasi di pasar saham, di tengah kondisi level IHSG yang sedang koreksi, bisa-bisa aja tetap, tapi pastikan beli saham perusahaan atau emiten yang memang sudah terbukti fundamentalnya bagus betul, gitu ya. Betul. Jadi beli sekarang itu murah, bisa kita cicil. Contoh BCA, ICBP. BRI aku nanti dulu deh, karena masih sentimennya. Oh nanti dulu, antara. Iya. Plus kemarin ternyata pas dilihat laporan keuangan tuh revenue-nya, maksudnya profitnya kan naiknya cuma sedikit ya, growth-nya ya 0,01, 0,0, maksudnya paling gede juga BNI kalau nggak salah 2%. Nah itu ternyata kalau misalnya kita cek laporan keuangannya tuh cost untuk direktur sama komisarisnya naik. Oh gitu. Iya 70%-an, itu kan suatu yang something wow gitu. Kalau ASI gimana Mbak? ASII sih aku oke sih. ASI itu boleh Astra menarik ya guys. Astra kan dalamnya nggak cuma mobil aja ya, dia ada batu bara juga, ada berat juga. Iya, di harga. Ada semua dia. Ya orang kaya. Iya di grup holding. Iya, konglomerasi cuy. Oke sih kalau harga-harga sekarang ya 4.000-an lah, 4.500, 600. Masih ada kesempatan Masih ya ada, untuk naik. Terus yang udah punya THR tinggal diinvestasikan kalau misalnya masih ada sisa atau belanja tadi sudah muncul ya. Betul. Ada apa tuh? Dapetin cashback. Banyak cashback hari ini. Hari ini doang. Bener, 20.detik.com. Beli apa nih? Beli semua produknya sudah muncul. Oh gitu, tolak angin yang gitu-gitu. Betul. Ya. Harganya Beli sahamnya. miring.
Sahamnya juga bisa kok. Boleh Sido kalau Muncul juga mau. termasuk yang fundamentalnya Terbuka ya? bagus lah ya. Bagus sih, cuman untuk growth-nya dia masih ini ya. Iya Belum masih on the agak way ya. lemah ya. Betul. Jadi harganya masih turun nih dari 2022. Belum Iya. solid lagi. Siapa Ya udah tahu. beli itunya dulu aja. Beli Iya, produknya siapa dulu. tahu dengan Cashback. tiket beli Oh, bener. produknya Cashback-nya berapa? 100%. Wih, jadi beli 100.000 cashback 100.000. Iya Betul. dong. Wow, sampai kapan? Hari ini Sampai- aja. Iya, hari ini Telat. aja. Buat 70 orang yang beruntung. Siapa tahu masih Udah ada. sore. Udah sore, udah keburu yang lain beli. Baru tadi kita baru rilis tadi. Mbak Iya, Sandra baru 30 tadi menit langsung yang buat. lalu. Belinya di Cus. marketplace manapun. Belinya di 20.detik.com. Oh, belinya di Masuk situ 20detik.com. Iya. Oke guys, Iya. 20. Coba nih Mbak Sandra lihat. 20.detik.com. Tuh di sini ada Oh iya, etalasenya. ada ya. Nanti diarahkan ke Shopee, nanti tinggal check out aja. 20.detik.com. Oke Keren guys, kan? 20.detik.com ya. Bener. Beli dah tuh buat mudik, buat persiapan. Persiapan. pergi-pergi nonton dan segala Atau macam. iya, siap-siap juga kayak Oh, ini langsung di sini ya. kadang-kadang ada Bener. berita-berita yang tak terduga sedia SMA. SMA bener, karena itu buat lambung, Oh, iya, buat betul. yang suka gangguan lambung, Atau mual. biasanya Iya, bisa. nggak ngopi-ngopi, nah nanti habis lebaran ngopi terus. Wih, nggak apa-apa, aku punya SMA. Iya kan, dihadang. SMA tablet ya, SMA. Betul. Oke, oke. SMA Mbak katanya Oh, ternyata. SMA. Kata Mas L, Rumi, SMA. SMA. Nanti dimarahin sama Iya. Cipa kalau salah ngomong. Aduh. Oh iya, maaf, mohon maaf. Pakcik. SMA, SMA. SMA Iya. ya. Oke. SMP. Untuk besok akan Oh, iya. seperti apa Oke. Mbak? Ini kan kalau untuk perbankan ISG masih berat ya sama sektor teknologi ya karena setelah Jumat sekarang juga masih turun 11% nih penurunan sektor teknologi dipimpin oleh DCII gitu. Jadi hari ini sebenarnya ISG-nya tuh turun gara-gara faktor teknologi nih. Gitu. Tapi kalau saya lihat dari sektor finance coba kita cek ya. Finance-nya sendiri itu nggak terlalu banyak turunnya 0,4-an gitu. Jadi kalau untuk sektor finance masih menunggu deh yang data BI ya untuk suku bunga gitu dan prediksi HSG coba kita lihat mana tadi composite Oke. susah ya nih Dicari dulu, santai-santai dulu. bentar Klik. Wah, Kayaknya ada sih info itu. dari A1 nih. kayak masih ini ya melemah terbatas ya. Ya kan? Berikutnya ke 6380 atau kalau misalnya melemah lagi ke 6300-an. Boleh lah ya. Tapi Kalau tidak cash is the meluncur king kita jauh. tinggal tunggu. Iya. Ya, tidak muncul. Betul. Ya kalau cash is king ya tinggal lihat aja kapan titik sebelum dia Iya. bound ya kan.